Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Masudijono dengan NIM F521211053. Jadi, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan judul pemanfaatan sistem informasi geografis atau bisa disebut SIG dalam aplikasi pelaporan dan pelacakan kejahatan berbasis Android. Baik, pendahuluan berdasarkan data statistik kriminal Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2014, tindak kejahatan dari tahun ke tahun terus meningkat. Tindak kriminal yang terjadi beragam jenis. Bahkan selang terjadinya suatu tindak kejahatan sebesar 1 menit 36 detik pada tahun 2014. Terkait dengan maraknya tindak kejahatan tersebut, masih banyak daerah yang masih lambat dalam penanganan kejahatan tersebut. Pelaporan yang diajukan oleh masyarakat sebagai korban pelaku tindak kejahatan ataupun sebagai saksi dari tindak kejahatan umumnya disampaikan setelah terjadi kejahatan, baik dalam jeda waktu dekat bahkan dalam hitungan hari, sehingga penanganan tidak bisa secara langsung, bahkan sering terjadi kehilangan jejak. Kasus yang mendesak umumnya seperti pembegalan, pencurian, atau kasus-kasus yang sejenis yang membutuhkan pertolongan segera. Pada saat ini, perkembangan teknologi sangat cepat sehingga memungkinkan untuk menanggulangi kasus kejahatan seperti panic button yang dibuat oleh pemerintah Kota Bandung dengan berbasis Android. Kemudian penelitian sebelumnya yang berjudul pemanfaatan teknologi Google Maps API untuk aplikasi laporan kriminal berbasis Android pada Polrestabes Makassar, dan penelitian-penelitian sejenis lainnya yang memiliki konsep sama, yaitu mengirim foto atau video kejadian, lokasi kejadian, pelapor, dan data pendukung lainnya. Akan tetapi masih bersifat pada wilayah masing-masing, belum bisa digunakan dalam skala nasional. Android adalah sistem operasi pada perangkat mobile berbasis Linux yang telah dimodifikasi. Android awalnya dikembangkan oleh startup bernama Android Inc. pada tahun 2005 sebagai strategis untuk masuk ke dunia mobile. Google membeli Android dan mengambil alih proses pengembangannya. Google menginginkan Android menjadi sistem operasi yang terbuka dan gratis. Oleh karena itu, sebagian besar kode dari Android dirilis pada open source Apache license, yang artinya siapapun dapat mengunduh source kode lengkap dari sistem operasi Android. Global Positioning System atau GPS adalah sebuah nama dari sistem satelit milik Amerika Serikat. Pada awalnya, GPS digunakan hanya untuk kebutuhan militer Amerika Serikat, tetapi sekarang GPS dapat ditemui dalam berbagai macam produk dengan berbagai macam tipe. Saat ini, jaringan GPS mempunyai 31 satelit yang mengelilingi bumi dengan menggunakan receiver yang dapat berkomunikasi dengan satelit tersebut. Maka dapat diperoleh lokasi keberadaan pengguna yang menggunakan GPS tersebut dengan lokasi yang akurat. Metode pengembangan sistem yang digunakan yaitu UML, adalah metode permodelan desain yang digunakan untuk menentukan atau menggambarkan suatu sistem perangkat lunak berorientasi objek. Berdasarkan hasil pengujian black box untuk aplikasi pelaporan masyarakat secara fungsional sudah berjalan, baik untuk mendeteksi kejadian sekitar dalam jarak 10 km maupun dalam proses pelaporan. Akan tetapi untuk aplikasi polisi,
masih pada tahap pengembangan. Adapun fitur yang perlu dikembangkan seperti notifikasi untuk aplikasi polisi di sekitar kejadian, sehingga polisi tidak perlu membuka aplikasi terlebih dahulu untuk mengetahui tindak kejahatan di sekitar. Secara keseluruhan bisa dilihat use case aplikasi pada gambar di samping. Oke, bagian A, aktivitas diagram lapor. Pada aktivitas lapor, user harus dalam posisi login ke dalam aplikasi. Jika tidak, maka sistem akan menampilkan halaman login. Jika sudah dalam posisi login, maka user tinggal mengisi data kejadian. Jika data file tambahan dan file diambil secara langsung dengan kamera saat aplikasi berjalan, baik foto maupun video, maka sistem akan mengisi alamat kejadian secara otomatis. Tapi jika file dipilih dari galeri, maka user harus mengisi lokasi kejadian dengan menggunakan geoplace, seperti gambar di samping. Oke, bagian B, tampilan dan fitur aplikasi. Pada aplikasi ini terdapat 7 fitur utama pada aplikasi user. Yang pertama, fitur home berfungsi menampilkan kejadian di sekitar user dengan radius 10 km. Yang kedua, fitur info maps berfungsi menampilkan semua jenis laporan dalam bentuk icon atau penanda pada peta. Yang ketiga, fitur satuan kerja berfungsi menampilkan daftar satuan kerja Polri seperti Divisi Humas, Polair, Satlantas, dan lainnya. Selain itu, terdapat detail info pada masing-masing satuan kerja seperti alamat, telepon, email, dan navigasi. Keempat, fitur satuan wilayah menampilkan data Polda dan Polres yang ada di seluruh Indonesia. Kelima, fitur lapor berfungsi untuk melaporkan kejadian di sekitar. Ini gambar dari aplikasi tersebut. Dan ini juga isi dari aplikasi tersebut. Kesimpulan, dengan diterapkannya aplikasi lapor Polri ini kepada masyarakat memungkinkan terjadinya kesinambungan dan peran aktif masyarakat dalam mengatasi tindak kejahatan di lingkungan sekitar, tidak hanya fokus pada tindak kejahatan saja, melainkan juga seperti pengaduan masyarakat berkaitan dengan unjuk rasa, kecelakaan, bahkan pungutan liar. Selain itu, polisi juga bisa lebih dini mengetahui tindak kejahatan yang dilaporkan masyarakat secara real time. Meskipun saat ini aplikasi lapor Polri masih dalam tahap pengembangan, fitur-fitur yang ada dari aplikasi lapor Polri ini bisa menjadi solusi dari maraknya kasus-kasus kejahatan seperti pembegalan maupun kasus-kasus lainnya dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada dalam hal ini adalah smartphone. Fitur-fitur yang ada dari aplikasi Lapor Polri ini bisa menjadi solusi dari maraknya kasus-kasus kejahatan seperti pembegalan maupun kasus-kasus lainnya dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada dalam hal ini adalah smartphone. Pada tahap perkembangan selanjutnya, diharapkan aplikasi ini bisa digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat secara keseluruhan, terutama pada daerah-daerah yang kurang terjangkau atau kondisi internetnya tidak bagus, bisa ikut serta aktif dalam penanganan tindak kejahatan, terutama pelaporan berbasis online. Baik, itu saja presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.